Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis session dari Meet the Expert. Lebih tepatnya Meet the Beauty Expert. Seperti biasa, sudah hadir bersama saya ada Dr. Laudvi Eka Widiawati, M.Biomed AAM. Panjang banget ini. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Kalau ketemu dengan beliau ini ya, bersinar, bercahaya, lalu di sebelah tuh jadi padem katanya gitu. Ibu bisa aja. Kayak tambah seger, tambah fresh. Walaupun kalau kita lihat di sosial medianya beliau ini kayaknya itu nggak berhentinya untuk update knowledge gitu ya kan. Itu memang penting ya kalau benar. Learning everyday ya Bu learning ya. everyday. Karena memang kita lihat ilmu dan keilmuan itu terus berkembang ya di era betul. Dan kalau kita nggak kemarin kayaknya Korea ya. Betul. Apa yang menarik di Korea, Dok? Di Korea mungkin ini ya Bu ya, kalau di sana sedang tren nih yang namanya exosome. Apa itu? Nah, exosome itu kurang lebih mungkin dikenal jika di Indonesia hampir mirip dengan namanya stem cell, tapi bukan stem cell murni ya Bu ya. Dan yang terakhir saya mengikuti workshop mengenai body goals Bu, seperti itu. Jadi memang ilmu terus berkembang, terus digali. Kita nanti akan ngobrol juga di sesi khusus. Tapi hari ini saya memang ingin curhat sama dokter ini gara-gara ya problem yang saya alami bahwa saya mengamati gitu loh Dok ya. Ketika usia saya sampai dengan 40 ya, usia 40, makanya saya rada sombong dulu itu ya. Kayaknya makan apa saja oke gitu kan. Makan aman apa ya, saja Bu, aman, iya gitu loh. Tapi menjelang dari 40 menjelang 50, terutama sudah memasuki masa usia 50, itu kok suka mulai kayak gara-gara gitu loh Dok ya. Kayaknya minum air putih saja bisa menyebabkan problem. Naik berat badan ya Bu ya. Naik berat badan. Iya kalau cuma berat badan, karena ketika indikatornya timbangannya tuh ke kanan, begitu cek lab, kalau merah suka jelek semua, gulanya jelek, kolesterol jelek. Itu sebenarnya kenapa ya? Kenapa memang secara siklusnya manusia itu seperti itu untuk metabolismenya? Iya. Jadi sebenarnya memang usia 40 itu menjadi titik awal ya Bu ya untuk yang namanya penurunan metabolisme. Nah, karena efek dari penurunan metabolisme tersebut Bu, makanya mudah sekali bagi kita untuk timbulnya peningkatan misalnya kadar gula ya yang kok tiba-tiba jadi diabetes gitu. Sebenarnya sih memang usia-usia yang menjadi faktor resiko ya Bu ya untuk terjadinya misalnya penyakit-penyakit kronis, mau itu misalnya diabetes atau ini ya kadar kolesterol yang meningkat itu biasanya memang di usia 40 tahun itu memang rentan sekali Bu, karena biasanya di usia segitu juga aktivitas yang makin menurun ya Bu ya, seringkali gitu, berbeda dengan yang masih usia produktif ya Bu ya, apalagi yang namanya olahraga yang seringkali terabaikan, dan belum lagi memang pola makan kita yang sudah tidak bisa lagi di usia seperti sebelum-sebelumnya seperti itu Bu, karena tubuhnya sudah minim kontrol Bu, seperti itu. Dan yang menyedihkan sekali itu tadi biasanya gancetannya kalau kata orang itu tadi gula darah naik biasanya ya, terus yang fluktuatif kolesterol sama asam urat, lalu tambahannya sendi-sendi yang kaitannya kalau asam urat itu suka begitu perempuan yang menuju menopause gitu loh. Nah ini kalau sudah memang indikasinya memang begitu, secara alamiah siklusnya begitu, apakah itu memang ada batas di usia itu atau bisa diperpanjang atau seperti apa sih Dok sebenarnya? Jadi di usia 40 tahun itu memang sebaiknya kita melakukan yang namanya cek rutin Bu, minimal itu 3 bulan sekali. Itu menjadi apa ya, angka standar atau usia standar Ibu untuk melakukan yang namanya cek lab rutin seperti itu. Jadi lakukan cek rutin yang utama saja dulu seperti gula darah, kemudian kolesterol dan asam urat, karena itu biasanya menimbulkan gejala-gejala yang akhirnya nanti jika diabaikan dapat menimbulkan gejala yang lebih serius lagi seperti itu. Artinya memang warningnya untuk Anda yang
yang menuju 40 Iya. ya, menuju 40 sudah tadi kalau sudah cek otomatis kan harus ada maintenance. Betul. Persiapan apa menuju usia-usia rentan itu 40-50 itu, persiapan apa yang harus dilakukan? Kan katanya body ini sebetulnya hasil dari apa ya, proses yang lama ya. Ada yang dokter pernah menyampaikan ini bahwa ada proses 10-20, bahkan flek aja itu proses 10-20 tahun yang lalu. Nah, termasuk adalah agar metabolisme kita tidak parah sekali saat memasuki usia 50-an ke atas, itu apa yang harus dilakukan? Investasi apa yang harus dilakukan? Betul. Yang utama sih sebetulnya yang dapat menjadi acuan kita adalah dari yang awal dulu, yaitu cek rutin minimal 3 bulan sekali, Bu. Kemudian yang paling penting investasi yang berikutnya adalah olahraga, Ibu. Karena bentuk olahraga itu bisa menjadi bagian dari pencegahan penyakit kronis, misalnya dislipidemia atau kelebihan kolesterol ya Bu ya, atau diabetes seperti itu dapat sebetulnya dicegah dengan namanya olahraga. Itu biasanya minimal 150 menit dalam waktu 1 minggu. Artinya itu bisa dibagi 3-4 kali. Jadi kalau misalnya tidak ada waktu, sepertinya cukup minim ya Bu ya, yang diwajibkan seperti itu. Jadi mau nggak mau sih untuk kelola kesehatan kita memang ya kudu ya Bu ya kita lakukan gitu. Selain jaga pola makan, tetap pola makan yang seimbang seperti itu. Kemudian kita mungkin perlu yang namanya membatasi, tidak lagi seperti dulu. Tadi seperti yang Ibu bilang kan, nggak seperti dulu lagi gitu. Kayaknya makan sedikit aja jadi lemak ya Bu ya, ya dikit-dikit jadi lemak gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dibatasi, yang tadinya 1 porsi, biasa menghabiskan 1 porsi, sekarang cukup setengah porsi karena terkait faktor usia tersebut. Dan juga mesti perbanyak ini Ibu, serat tubuh, seperti buah-buahan, sayur, dan juga asupan juga suplemen gitu. Ya. Kalau suplemen ini kan ada yang sifatnya oral dari luar, ada yang oral tapi alamiah dalam makanan kita, tapi sering dikatakan bahwa sebetulnya pola makan orang Indonesia itu masih belum seimbang gitu. Nah, ini kembali mengulang ya, walaupun sebetulnya dokter sudah sering mengulang ini, sebetulnya pola sehat yang dari cukup makan saja, dan kapan kita akhirnya harus ditambah dengan suplemen yang sifatnya oral, yang entah itu kimiawi, entah itu yang katanya herbal atau apapun itu, Dok. Betul. Jadi suplemen itu sebenarnya yang utama juga bergantung dari activity kita Bu. Jika kita memang over activity, misalnya nih seperti Ibu Diana banyak sekali sepertinya kesibukan ya Bu ya, tentunya kita butuh yang memang menjaga ini ya, tubuh kita gitu, meningkatkan imunitas tentunya ya Bu ya. Itu dibutuhkan sekali yang namanya suplemen untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian untuk yang lainnya itu bisa dengan menjaga pola makan, dalam artian seperti ini Bu. Karena kenapa sih penyakit sekarang ini jadi lebih sering muncul gitu? Karena akhir-akhir ini ya Bu ya, fenomena atau apa gitu ya Bu ya, banyak orang yang lebih suka atau lebih memilih makanan enak ketimbang memilih makanan sehat. Nah, enak dan sehat jadi masalah ini gitu. Sebuah versus yang menyedihkan. Betul. Jadi sebetulnya mungkin itu ya awal mula dari semuanya terjadinya penyakit kronis seperti itu. Baik. Ketika kita harus memilih antara enak dan sehat, nah ini yang harus kita pikirkan. Bahwa ada dampak. Enak tuh kalau nggak tiap hari sih masih oke lah ya. Iya. Cheating gitu ya, weekend cheating. Tapi nggak everyday ya Bu ya. Kalau everyday, biasanya kalau enak itu kaitannya itu dengan bahayanya tuh banyak. Gitu kan. Karena enak ke tubuh ya. Betul, berimpact ke tubuh, dan biasanya bikin kita lena. Yang namanya enak itu biasanya nasinya banyak. Kalau orang Indonesia ya sambal tuh bikin enak. Kacau ya Bu ya. Dan itu adalah sumber gula, dan ternyata gula itu memang bisa naikin apa segala sesuatunya. Ya, bisa jadi gemuk, bisa. Ini sebetulnya seasli-aslinya saya curhat, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi atau juga mewakili Anda semua juga yang punya problem yang sama di usia-usia saya. Sekarang persoalannya adalah ketika akhirnya kita memasuki tadi usia-usia itu, usia warning ya Bu. Usia warning, investasi minim, olahraga minim,
suplemen minim. Lalu kan kadang-kadang kita pada akhirnya ya udah ini sudah begini, gulanya memang udah naik, bahkan sudah mungkin dikategorikan kalau dari sisi kedokteran mas sudah masuk kategori di level diabetes misalkan gitu. Terus saya juga pengen langsing, akhirnya kan banyak orang melakukan banyak hal. Betul. Yang instan. Nah sebetulnya instan yang aman itu yang seperti apa? Kita tahan dulu ya. Penjelasannya pasti panjang. Bagaimana pada akhirnya kita ketika memilih instan yang aman seperti apa? Kita akan kembali masih dengan Dr. Lautfi. Pemirsa masih dengan Dr. Lautfi di Meet the Beauty Expert. Kita tadi tengah berbincang bahwa ada sesuatu yang kadang-kadang kita lalai sehingga kita tidak bisa menginvestasikan hidup kita dengan baik. Pola hidup sehat itu ternyata investasi terbaik untuk kita memasuki masa-masa dewasa. Gak mau dibilang tua. Dewasa tua ya Bu ya. Ya dewasa 40, 50 dan seterusnya. Karena ternyata apa yang terjadi di usia-usia itu merupakan hasil investasi sebelumnya. Kalau kita buruk secara tadi tidak memenuhi olahraga, asupannya milih enak daripada sehat. Ya otomatis bersiap. Dan saya merasakan sendiri itu dok, saya termasuk yang agak bandel dalam arti karena metabolisme saya cukup bagus waktu itu. Makan segimana aja tuh kayaknya timbangannya nggak terlalu cepat geser. Tapi begitu memasuki usia 40, itu kadang teng 50 lebih parah lagi gitu kan. Dan labnya ya, sesuai karena saya memang sering konsul dengan Dr. Lautfi, jadi cek. Bahkan saya kalau ini punya test pack sendiri gitu ya untuk ngecek indikator-indikator saja. Jadi kalau itu jelek segera ke lab yang lebih detail supaya kita tahu. Nah karena kondisi-kondisi itu sekarang kan ini sudah terlanjur nih. Saya saja investasinya kurang baik tuh dok, olahraganya kurang. Jadi ada beberapa hal yang indikator gulanya cepat naik, kolesterolnya cepat naik. Untuk makanan-makanan yang dulu tidak apa-apa, gitu kan. Porsi dulu itu tidak apa-apa, sekarang kok jadi apa-apa. Jadi masalah gitu loh, ya, jadi masalah. Nah, kalau kembali harus kita ke titik nol di usia 25-30, kan rasanya nggak mungkin. Berarti kalau ternyata misalkan saya dan teman-teman yang menyaksikan ini, ternyata misalkan hasil labnya adalah negatif, jelek semua gitu ya, kolesterol jelek, merah ya Bu ya, merah, gula darah jelek segala macam, itu harus dilakukan. Apakah kita lakukan langsung merubah pola hidup atau harus diobati dulu atau harus bagaimana sebetulnya? Iya. Benar sekali Bu. Jadi ketika kita sudah melakukan cek rutin itu udah tepat sekali Bu untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kita cek lab di sini adalah tujuannya untuk menjaga kesehatan kita. Jadi seandainya kita sudah melakukan cek rutin dan ketika mendapatkan hasil lab yang kurang baik, itu sebaiknya memang berkonsultasi dengan dokter gitu Bu. Mungkin dari sisi misalnya dari cek yang menjadi clue metabolisme tubuh itu misalnya gula darah, kemudian asam urat dan kolesterol. Seandainya ada nilai yang peningkatan atau tinggi kadar yang berlebihan, itu memang sebaiknya dengan menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter sebaiknya. Jadi normalkan dulu begitu ya. Dan ketika sudah bisa di maintenance yaitu di angka normal, itu baru bisa kita dengan hanya menjaga pola makan saja seperti itu sih Bu. Jadi memang jika kadarnya udah naik itu memang mesti kontrol ke dokter untuk mendapatkan resep yang tepat atau obat yang tepat. Tapi sayangnya Bu, dari sekian banyak orang yang beberapa kali sering saya temuin, kadang itu faktor kegemukan itu bukan menjadi suatu masalah. Jadi it's fine gitu, bukan yang masalah sehat, buat mereka. Katanya begitu. Betul. Ya. Nah sayang sekali itu padahal dari peningkatan berat badan itu bisa menjadi indikator kesehatan kita. Jadi tidak ada yang saya baik-baik saja dengan kondisi OB itu ya. Betul, apalagi setelah tahun 2022 yang namanya obesitas atau kegemukan itu
merupakan suatu penyakit yang kronis. Otomatis dengan disebutnya penyakit kronis, tentu ada buntut-buntut lainnya ya Bu ya, misalnya penyakit-penyakit kronis, metabolisme yang gangguan metabolisme yang kronis, misalnya nih diabetes dan lain-lain, itu pasti akan menjadi faktor ikutannya seperti itu. Ini ada yang menarik, jadi perbincangan kita sebagai perempuan, ada orang yang mengatakan bahwa apa yang salah dengan gemuk? Kita apalagi kalau dia bawaan. Seakan-akan hidup itu kan tidak melulu harus langsing. Betul. Nah, kita tidak sedang berbicara masalah gemuk tidak gemuk, tapi masalah sehat atau tidak sehat ya. Jadi kalau ada yang memang bakatnya diapain aja, memang bentuknya memang agak moleh, mungkin tidak masalah besar, itu mungkin tidak masalah. Tetapi itu tadi indikator sehatnya itu. Jadi yang harus kita lihat tuh apanya nih Dok, bahwa ya kita tidak bisa mengatakan bahwa seakan-akan kalau dia gemuk itu jadi kayak nggak bisa hidup dalam tanda kutip ya, kan nggak begitu. Jadi sebenarnya seperti apa yang dokter kasih gambaran ke kita? Ya, jadi sebenarnya dikatakan gemuk atau tidak gemuk itu ketika kita mendapati nilai BMI atau body mass index kita itu di bawah 25. Jadi lebih dari 25 itu dianggap sudah menjadi kegemukan, dan di atas 35 itu memang obesitas ya, overweight gitu Bu, dan itu biasanya lebih dicurigai pada diabetes Ibu, karena biasanya diabetes, terutama kan diabetes itu Bu ada 2 tipe ya Bu ya, tipe 1 dan tipe 2. Kalau di tipe 1 itu sebenarnya memang pankreasnya yang mengalami gangguan, jadi dia tidak bisa mengelola insulin. Sementara di diabetes tipe 2 itu karena resistensi insulinnya yang berubah seperti itu, dan si diabetes tipe 2 ini yang perlu kita cegah ya Bu ya, karena bagi momok ya, bagi kita yang suka makan enak tadi Bu, karena ya yang seperti kita tahu untuk pasien diabetes itu banyak sekali pantangannya ya Bu ya, mungkin bisa dapat dikatakan betul, bisa dapat dikatakan itu ya Bu ya, benar-benar menghilangkan semua makanan enak yang ada ya Bu ya dalam kamus gitu. Jadi harus yang pahit-pahit gitu loh. Betul, menjadi momok kan. Nah, padahal si diabetes tipe 2 ini dia cenderung atau menjadi faktor resiko pada pasien atau orang yang mengalami kegemukan, kemudian usia 40 tahun ke atas, kemudian jarang olahraga atau minimnya aktivitas seperti itu, dan pola makan yang tidak benar. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita garis bawahi adalah bahwa kita fokus kepada sehatnya. Itu sebetulnya bukan pada ya bahwa langsing dan body ideals itu pasti jadi ikutannya. Bonus, ya. Tetapi kita fokus kepada sehatnya. Ketika kita sudah dikategorikan overweight, biasanya kalau cek lab akan kelihatan. Betul. Nah, itu yang lebih harus kita pahami kenapa ini terus dibahas gitu. Nah, dokter, ketika kita sudah tadi pengen jalan pintas nih ya, tadi kan kita kalau misalkan sudah DM atau diabetes mellitus, entah itu tipe 1, tipe 2, tetap harus konsul ke dokter yang bersangkutan sehingga kita mendapat treatment. Lalu sudahlah seimbang. Biasanya kalau sudah pernah over, walaupun seimbang, kalau nggak dijaga kan cepet sekali naik ya, naik lagi. Termasuk juga ini kolesterol dan asam urat. Nah, kadang-kadang ada orang yang memang lifestyle itu lifestyle berpengaruh sekali, dan pastinya bertahap untuk merubah. Dan ingin membersihkan apa yang sudah menjadi investasi puluhan tahun ini untuk membersihkan investasi yang di dalam tubuh ini supaya akhirnya masuk ke standar seimbangnya dulu. Itu apa yang harus dilakukan selain tadi berobat ke dokter untuk menurunkannya? Tentunya dengan mengubah pola makan ya Bu ya, mesti mengurangi, kemudian mencoba untuk yang overweight memang harus melakukan penurunan berat badan, karena takut terjadinya komplikasi yang lebih serius lagi Bu, seperti itu. Jadi misalnya pada wanita nih kan lebih rentan ya, apalagi menjelang menopause itu lebih mudah yang namanya terjadi osteoporosis dan lain-lain seperti itu. Jadi memang harus menurunkan berat badan bisa dengan cara yang mudah atau kita lakukan di rumah, misalnya dengan detox ya Bu ya, yaitu puasa, karena detox itu sebetulnya puasa itu sebetulnya merupakan detox bagi tubuh. Itu detox terbaik ya? Betul, karena itu detox terbaik gitu.
dan di agama kita memang mengajarkan yang namanya puasa itu banyak macamnya ya Bu ya. Ternyata memang di medis pun memang ada faedahnya gitu Ibu. Kemudian untuk yang instan-instan itu sebetulnya selama dalam istilahnya indikasi yang memang menjadi acuan dari dilakukannya penurunan berat badan yang instan, itu sebenarnya masih dapat dikatakan di kategori yang aman meskipun tidak bisa dikatakan 100% aman seperti itu. Karena sekarang ini banyak sekali ya Bu ya tren-tren seleb itu yang membuat di masyarakat tergiur ya Bu ya, seakan tergiur. Misalnya gastric balloon yang jadi dengan gastric balloon itu bisa menahan nafsu makan Ibu. Dengan begitu diharapkan dapat menurunkan berat badan. Belum lagi suntikan-suntikan slimming yang dinyatakan oleh seorang beauty blogger maupun tiktokers gitu ya Bu ya, yang berhasil melakukan penurunan dengan obat tersebut. Itu benar-benar mungkin membuat orang-orang di luar sana benar-benar tergiur gitu, padahal belum tahu indikasi dan efek samping. Jadi untuk segala sesuatu obat maupun misalnya treatment seperti itu sebetulnya tentunya ada benefit dan resikonya Bu. Dan dengan begitu, dengan adanya benefit dan resiko yang akan kita dapat mempertimbangkan mana yang lebih memberikan benefit untuk kita dan minim resiko. Intinya sih kita harus memperhatikan juga resiko yang akan kita dapatkan. Oke, baik. Jadi ada banyak pilihan. Tadi dokter sudah mengatakan dari mulai tadi balance, gastrik, lalu juga suntikan-suntikan, infusan-infusan, bahkan yang terakhir sekarang lagi tren itu adalah pemotongan usus ya Bu, usus ya gitu, pemendekan usus. Mari kita bahas ini karena sekali lagi segala sesuatu yang sifatnya instan itu dan memang sudah tren secara medis pastinya ada kontroversinya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Lalu baiknya bagaimana, buruknya bagaimana, itu sebetulnya yang paling penting kita tahu. Pilihan ada di kita, mau melakukan apa. Kalau mau berinvestasi seperti usia remaja, ya mungkin harus diet ketat, puasa Daud dulu gitu ya, gitu loh. Tapi kalau kita tidak mampu dan ingin agak instan, maka pahami pilihannya, kenapanya, apa isinya, dan pastinya harus berobat ke atau didampingi oleh ahlinya. Kita akan kembali masih dengan Dr. Laudvi. Pemirsa, masih dengan Dr. Laudvi. Kita tengah berbicara di dalam kehidupan ini setiap pilihan itu harus siap dengan konsekuensi. Dan di era digital kita semua sebetulnya bisa searching terhadap pilihan hidup kita, apa sih baiknya, apa sih konsekuensinya, termasuk ketika kita berbicara soal pilihan hidup sehat, pilihan hidup aman, termasuk juga ingin instan, cantik instan, body goals instan. Tidak ada yang salah dengan itu, asal kita tahu. Nah tadi dokter sudah membahas nih satu persatu nih dok. Kayaknya harus kita urai deh. Yang X, Y, Z ini agar teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan ini bisa tahu saya harus memilih yang mana. Atau tidak memilih semuanya, itu pilihan ya gitu lah. Atau mau sudah puasa Daud aja. Atau puasa sepanjang sampai betul-betul ideal. Ya monggo juga, tidak masalah. Silakan dok, mungkin bisa dijelaskan. Tadi kalau yang alami termasuk puasa kan sudah jelas ya gitu loh, kan akan membuat keseimbangan di titik tertentu, tapi ya perlu lama begitu. Nah kalau yang instan, betul-betul instan, termasuk tadi infus atau apa, mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi kalau yang sekarang sedang tren ini lumayan ekstrim ya Bu ya, dan lumayan ketar-ketir juga kita nih sebagai medis gitu, orang medis gitu ya Bu ya, dengan informasi yang ada di luar sana. Karena seringkali setengah-setengah dari mendapatkan informasi itu dapat menimbulkan kekeliruan lah ya Bu ya, yang ada akhirnya akan berimpact juga ke kita kan Bu, karena minimnya pertimbangan, karena dengan informasi yang setengah-setengah itu juga dapat membuat
apa ya, minimnya pertimbangan untuk melakukan jadi tiba-tiba pilihan. trauma tanpa betul. harus tahu jelas begitu Iya, ya. betul. Jadi memang harus mencari tahu secara detail dan benar seperti itu, Bu. Jadi jangan hanya karena untuk mengakses saat ini ya, Bu ya, akses yang namanya informasi mau apa aja itu mudah sekali, Bu. Dan belum tentu semuanya itu terkait dengan informasi yang informasi penuh seperti itu. Yang ditakutkan itu adalah informasi yang setengah-setengah, betul, separuh-separuh, kayak seperti terutama seleb sekarang banyak sekali ya, Bu, yang melakukan penurunan berat badan dengan cara yang instan seperti itu, dengan cara yang istilahnya kata orang awam potong usus gitu. Kayak misalnya boleh saya ambil contoh nih ya, Bu, ya, misalnya paling sudah berhasil sekali Melly Goeslaw ya. Itu luar biasa ya, Bu ya, penurunan berat badannya. Yang orang luar mungkin belum tentu tahu indikasinya, mungkin akan minim mempertimbangkan efek dari resiko dari melakukan tindakan pembedahan tersebut. Jadi sebetulnya Teh Melly itu tujuannya bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi Teh Melly itu sudah mengalami yang namanya diabetes, dan diabetesnya itu sudah sampai di ususnya, sehingga memang harus dilakukan yang namanya pemotongan. Jadi memang betul sudah parah, betul begitu. Sudah indikasi. Sayang sekali kan jika orang di luar sana melihat atau menilai yang namanya potong usus itu dengan tujuan hanya untuk menurunkan berat badan seperti itu. Jadi lebih ke indikator medis yang harus dipertimbangkan. Mungkin yang tidak banyak orang tahu, Ibu, sebetulnya memang Teh Melly itu melakukan tindakan tersebut, tindakan pembedahan tersebut karena memang ada indikasi seperti itu. Yang ditakutkan di sini adalah orang yang tanpa indikasi ingin melakukan hal tersebut hanya untuk tujuan penurunan berat badan yang sebetulnya bisa dengan dilakukan dengan tindakan-tindakan atau treatment lain seperti itu yang lebih banyak benefitnya dibandingkan dengan resikonya. Jadi yang minim resiko lah seperti itu. Kalau kita bahas yang bariatrik ini ya, yang resiko terbesarnya, kan seseorang seperti Melly Goeslaw ini memang kemarin itu sudah sangat overweight. Betul. Dan dia akhirnya juga memberikan testimoni bahwa sebetulnya secara fisik itu sakitnya sudah luar biasa gitu kan. Nah ketika itu dan sekarang dia lebih ringan, lebih fresh gitu, lebih kan. Bisa menikmati hidup ya. Bisa menikmati hidup. Tapi konsekuensinya adalah makan hanya 2-3 sendok. Dan yang disebut dengan menikmati hidup versi Melly sekarang dengan versi Melly yang dulu pasti berbeda ya gitu loh. Nah, apakah orang yang memang misalkan nih hanya karena melihat selintas datang ke dokter, dok saya mau bariatrik, itu bisa nggak sih gitu loh kalau indikasinya itu tidak pas? Sebetulnya dokter tentu akan menyampaikan semua faktor resiko yang akan didapat ketika pasien melakukan OP seperti itu. Biasanya akan disampaikan di awal. Jadi sudah menjadi pilihan pasien dan suatu kewajiban dokter gitu untuk menyampaikan semua faktor resikonya. Dan sekarang ini sih, Bu, yang lebih jika pembedahan itu akan dilakukan oleh dokter bedah ya, Bu ya, itu tergolong istilahnya aman ya karena dilakukan oleh tim medis. Dan yang satu lagi yang menjadi tren bahkan bagi anak-anak muda zaman sekarang yang ingin mendapatkan body goals yang kata Ibu, ya karena ini ya, Bu ya, kiblatnya kita tuh kebanyakan Korea ya, Bu ya. Jadi misalnya ngefans banget nih sama Blackpink yang bodinya aduh cuman segini ya, Bu ya, sejengkal gitu pinggangnya ya, Bu ya, yang bodinya luar biasa. Tentunya itu akan membuat tergiur untuk melakukan istilahnya yang berupa tawaran yang didapatkan dari informasi yang setengah-setengah, misalnya dengan pengobatan yang sekarang lagi tren itu, Bu, yang kebetulan juga dilakukan oleh artis Hollywood, seperti boleh disebut juga nih ya, Bu ya, Kim Kardashian. Seperti Kim Kardashian itu banyak sekali menurunkan berat badan dan berhasil turun dengan body goalsnya yang sekarang dengan yang namanya penyuntikan Ozempic mereknya seperti itu. Jadi sebetulnya si suntikan ini sebetulnya diperbolehkan untuk pasien diabetes tipe
2 Ibu. Jadi untuk diabetes tipe 1 pun tidak diperbolehkan untuk penggunaannya. Dan ternyata setelah diteliti Ibu, setelah 3 bulan bahkan 3 minggu penggunaan itu sudah menimbulkan efek, yaitu penurunan berat badan yang drastis. Nah, tapi tentunya, harus diabetes tipe 2 dulu. Betul. Gitu. Nah sayangnya dari kemudahan mendapatkan informasi, banyak sekali nih Bu jadinya permintaan itu obatnya Kim seperti itu. Jadi membuat apa ya, salah kaprah dan penyalahgunaan penggunaannya ya Bu ya, seperti itu. Baik, itu yang sungguh disayangkan. Kalau ke dokter sendiri seandainya ada pasien, betul, pokoknya saya pengen kayak Kim gitu ya, kan, pengen kayak, saya nggak mau potong usus tapi saya pengen kayak Kim yang bisa cepat turunnya gitu kan. Dokter akan melihatnya seperti apa? Dia maksa, dia tidak diabetes mellitus 2 gitu lah, tidak di M2, tapi dia ingin pakai obat itu. Resikonya apa dong? Wah, jika ditanya mengenai resiko, obat ini sebetulnya lumayan banyak sih Bu daftar resikonya gitu. Cuman faktor yang istilahnya efek samping yang didapat setelah pengerjaan suntiknya itu Ibu biasanya mual dan benar-benar turun nafsu makan. Jadi si obat bikin ini sakit gitu ya. Jadi si obat ini tipenya Bu atau cara kerjanya itu meniru kerja si hormon. Jadi meniru kerja si hormon yang mengirimkan ke otak, hei, kamu udah kenyang, gak boleh makan. Seperti itu. Otomatis tubuh kita akan menyebarkan informasi tersebut ke seluruh tubuh sehingga akan berefek kenyang dan tidak kepingin makan seperti itu. Jadi kayak halusinasi kenyang gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu karena dia si obat ini kerjanya meniru si hormon itu, kerja hormon Ibu. Jadi menimbulkan efek kenyang dan efek si obat ini juga dia memperlambat laju metabolisme. Jadi kalau hewan si sapi itu ya Bu ya, dia memang mengulum makanannya ya Bu ya, biar lambat gitu pencernaannya. Nah kalau si obat ini dia justru diperlambat di dalam saluran cerna sehingga ada efek kenyang dalam waktu sekian lama seperti itu. Jadi udah nggak pengen makan lagi. Resikonya yang paling berat resikonya yang paling berat itu adalah tumor tiroid ya Bu ya, sebetulnya bahkan bisa menimbulkan kanker tiroid juga. Dan itu betul-betul sebenarnya lumayan berbahaya ya Bu ya, nggak lumayan lagi ya Bu ya, betul-betul berbahaya. Dan selain si tumor tiroid itu juga akan terjadi pankreatitis gitu Bu, dan efek-efek lainnya. Dan sebaiknya memang obat ini tidak digunakan lebih dari 2 tahun seperti itu. Artinya kalau di dokter sendiri, kalau memang tidak ada indikasi tadi, saya tidak akan melakukan ke pasien itu karena resikonya lebih besar. Dan saya pun untuk saat ini tidak menyiapkan menu obat ini Bu, karena mempertimbangkan dari efek resiko yang akan didapat oleh pasien. Karena kita sebagai tim medis gitu ya Bu ya, pasti niatnya bikin pasien itu sehat ya Bu ya, tidak ada keinginan untuk mencelakai lah ya Bu, seperti itu. Baik, kalau kita bicara yang aman, tadi kan yang oke lah, kita kasih label sesuai dengan yang sedang rame di digital adalah suntikan Kim gitu lah. Iya, suntikan Kim. Tadi sepertinya apa itunya, apa kandungannya Dok? Sebetulnya jadi tren itu obat itu sebenarnya sudah ada Bu sejak tahun 2017. Namanya apa? Banyak merek sih Bu, tapi yang digunakan, kebetulan digunakan oleh Kim Kardashian itu namanya Ozempic. Oh, Ozempic, Dan si obat ini sebetulnya 2017 itu sudah mengantongi FDA proof gitu ya Bu ya. Boleh, tapi hanya untuk gitu. Hanya untuk pasien diabetes tipe 2 dan BMI lebih dari 35. Jadi di luar itu pun sebenarnya bukan merupakan indikasi. Akan tetapi sekarang ini yang kita tahu bahwa demand-nya tinggi sekali Bu, karena banyaknya ini ya, cepat turunnya itu ya. Betul, informasi mengenai dapat menurunkan berat badan gitu. Itu sebenarnya efek samping dari si obat yang dia ini Bu, menetralkan gulanya, betul, gula jadi darah turun, seperti itu sebetulnya. Jadi si obat ini
luar biasa sekali selain digunakan oleh Kim gitu Bu. Jadi ada TikTokers gitu yang berhasil menurunkan berat badan 40 kilo Bu. Bukan main kan ya, dalam waktu 3 bulan saja. Artinya kan dalam 1 bulan itu ada penurunan lebih dari 10 kilo. Dan itu bahaya ya? Betul, tapi jika obesitas dan dengan asupan gizi yang benar mungkin masih bisa dibilang ini ya Bu ya, aman untuk yang DM itu yang ya, diabetes gitu, karena memang untuk menjaga ini juga kan ya Bu ya, kardiovaskularnya, jantung segala gitu. Jadi memang pasien DM sebaiknya memang melakukan penurunan berat badan memang. Jadi menarik pemirsa bahwa tadi Ozempic atau dibilang bahwa ini adalah obatnya Kim memang bisa sangat fantastis menurunkan berat badan, tapi Anda kalau tidak punya indikasi diabetes mellitus 2, jangan minta obat ini. Betul. Betul, karena biasanya kalau sudah DM2 memang sangat overweight dan itu harus segera diturunkan. Betul. Karena berpacu dengan tadi ya indikator komplikasi kan, ke jantung dan tujuannya. Jadi kalau Anda masih di luar indikasi ini, mintanya apa? Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kita kembali dengan Dr. Lotfi. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu clear bahwa kadang-kadang kita terlalu bernafsu untuk mendapatkan body goals dengan memaksakan. Nah, itu kan. Memaksakan ingin sebuah treatment yang sebetulnya tidak cocok dan bukan itu indikasi kita. Dan parahnya ada juga teman-teman yang mungkin entah itu di kliniknya atau dokternya yang tidak ya asal cuan mungkin ya pokoknya main hajar saja. Yang penting hasilnya dia turun tapi efeknya ternyata kena pankreasnya, kena tiroidnya, kena tadi dokter mengatakan contoh yang tadi yang obat Kim ya, kita bisa kena cancer dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan kita dan edukasi. Pentingnya ilmu itu di situ. Betul. Nah, sekarang ada pilihan lain. Ketika kita juga pengen cepat segala sesuatu yang disuntik dan diasup itu yang aman, ya kata dokter tadi sudah mengatakan nggak ada sih yang aman 100%. Betul. Namanya sesuatu yang dimasukkan dari luar. Nah, tapi paling tidak asal dalam pengawasan dokter ini masih dikategorikan aman, itu apa dok? Dikategorikan aman tentunya sesuai indikasi Bu, dan sesuai dosis. Artinya memang harus konsul ya? Betul. Jangan main beli obat, minta tolong perawat. Dikhawatirkan. Itu banyak loh terjadi karena sekarang. Karena sekarang mudah sekali ya Bu ya untuk ini, dan itu tadi Bu yang membuat salah kaprah untuk penggunaan obat-obatan di zaman sekarang ini seperti itu. Jadi memang namanya edukasi itu dibutuhkan sekali, dan seninya ilmu, di mana seninya ilmu itu dapat menentukan mana yang lebih sesuai untuk case ini dan mana yang lebih baik untuk pasien yang sekiranya yang didapatkan adalah lebih banyak benefitnya daripada resikonya. Seperti itu. Oke, baik. Benefitnya daripada resikonya. Betul. Kalau boleh pilihan-pilihannya agar ini menjadi edukasi. Tadi ya, kalau yang obat Kim, kita obat Kim itu hati-hati bikin tergiur ya Bu. Bikin tergiur ya, tapi harus Anda yang punya indikasi adalah diabetes mellitus 2. Boleh kalau itu karena memang harus cepat. Betul. Harus cepat ditangani dan harus selesai di titik keseimbangan, setelah itu dijaga. Betul. Kalau yang di luar itu, pilihan-pilihan aman itu kalau yang ingredientnya apa itu dok? Sebenarnya banyak pilihan sih ya Bu ya, jadi karena baru-baru ini 2 hal tersebut yang menjadi tren luar biasa ya Bu ya di medsos gitu. Mungkin karena kita tuh sekarang memang apa-apa dari HP gitu ya Bu ya, bahkan informasi yang didapat pun dari HP gitu, bisa yaitu setengah-setengah, medsos bisa gitu. full gitu ya. Iya betul, jadi 2 yang sedang tren saat ini yaitu tindakan dengan melakukan pembedahan untuk mendapatkan body goals, dan juga suntikan namanya suntik Kim itu Bu, itu juga menjadi tren. Sebetulnya masih banyak pilihan-pilihan lain yang juga hasilnya bisa dikatakan relatif cepat. Misalnya yang namanya lipolaser. Jadi si lasernya itu bertugas untuk menghancurkan sel lemak. Jadi istilahnya sel lemak itu yang bundar-bundar itu dengan energi laser dia dapat
hancur gitu ya Bu ya, sehingga dia lebih mudah luruh atau keluar dari tubuh seperti itu. Kemudian ada lagi nih suntikan lain yang bahan bakunya bukan untuk sebenarnya yang obat diabetes tadi itu. Jadi bisa yang mengandung kafein bahan aktifnya, karena si bahan aktif kafein ini dia dapat menurunkan nafsu makan Ibu. Tentunya dia akan membantu menurunkan berat badan. Kemudian dengan penggunaan alat-alat, banyak sekali sih Bu sekarang perkembangan alat-alat tuh luar biasa, terutama untuk mendapatkan berat badan yang seimbang seperti itu. Jadi misalnya kayak CM Slim yang dapat mengubah lemak menjadi otot, kemudian alat-alat lain seperti cryolipolisis ya Bu ya, yang cara kerjanya itu dengan membekukan lemaknya dulu. Kemudian setelah dibekukan lemaknya dengan diproses dalam tubuh, nanti pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh sehingga dapat menimbulkan efek berupa pelangsingan di tubuh seperti itu. Jadi ada banyak pilihan dan yang paling penting adalah harus dikerjakan oleh ahlinya ya. Ini yang agak repot. Dan harus ini ya Bu ya, dulu seni indikasi itu ya Bu ya, seni ada ilmu itu ada seninya gitu Ibu. Baik. Seperti ketika sebuah terobosan ditemukan, sebuah tadi entah itu suntikan, entah itu bariatrik dan lain sebagainya, itu kan pasti ditemukan karena ada tadi indikasi ya. Betul. Jadi peneliti melakukannya dan akhirnya ketemu dan trial, pastinya sudah dengan percobaan dan lain sebagainya. Tadi dokter juga sudah mengatakan bahkan untuk yang obat Kim saja tanda kutip itu sudah sebetulnya ada FDA-nya udah keluar. Betul. Tapi untuk siapa gitu lah, ini persoalannya untuk siapa ya Bu ya. Iya, jadi tidak semua kita bisa menggunakan itu. Betul. Dokter, kadang-kadang itu tadi ya, ketika pada akhirnya kita memilih, ada yang disuntik, ada yang diasup gitu loh kan, ada yang tadi pakai alat dengan entah itu diubah menjadi otot, ada yang dibekukan lalu nanti keluar. Kalau boleh cepat-cepatan, nah ini kan biasanya pemirsa tuh cepat yang mana Dok, mana yang cocok, itu sebetulnya masing-masing ada indikasinya tuh untuk siapa dan secara waktu tuh seperti apa? Benar. Jadi untuk pemilihan terapinya dari penurunan berat badan itu pun biasanya kembali ke pasiennya Bu. Jadi kembali pada indikasi, biasanya acuannya adalah dari habit olahraga atau aktivitas, habit makan, habit pola tidur, karena hal tersebut akan mempengaruhi sekali kesehatan atau berat badan kita. Jadi ujungnya itu ya, kalau yang rada-rada males olahraga, mungkin pakai alat yang seperti olahraga itu. Betul. Jadi sebenarnya apapun upaya kita untuk menjaga kesehatan itu tidak hanya dari ini ya Bu ya, faktor luar, tapi sebetulnya apa yang kita makan itu justru akan berpotensi sekali ke kesehatan kita. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi ujung-ujungnya bahwa segala teknologi, baik itu teknologi yang sifatnya medis ataupun teknologi yang dari luar, itu medis juga indikasinya, itu semua adalah untuk membantu kita. Tapi yang utama kembali ke pola hidup kita. Akhirnya ke jamu ya Bu ya, jaga mulut ya. Jamu, bener ya. Jadi jamu tuh betul-betul yang murni jamunya dan juga jaga mulutnya. Karena kalau dijaga pakai jamu yang herbal-herbalan tapi mulutnya nggak dijaga juga tetap aja segala dimakan. Iya, betul sekali. Baik, dokter, di akhir obrolan kita kadang-kadang kan itu tadi ada nafsu. Manusia itu kan cenderung untuk nafsu untuk segera, itu kan, nafsu untuk segera, obsesi ya, gitulah, saya ingin seperti si A gitulah kan. Jadi pembandingnya adalah orang lain, bukan ke diri kita. Mungkin ada pesan untuk pemirsa dan juga bagaimana cara akhirnya menjadi pandai memahami diri sendiri dan pandai memilih. Pasti segala sesuatu yang akan kita lakukan itu tentunya akan mempertimbangkan positif dan negatifnya, dan dengan mempertimbangkan positif maupun negatif terhadap diri kita sendiri, itu
dari kita sendiri yang harus belajar untuk mencintai diri sendiri, Ibu. Dan itu yang paling penting. Ketika kita mencintai diri sendiri, tentunya kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita merasa enough dengan diri kita sendiri. Oke, ketika kita merasa cukup, merasa enough dengan diri kita sendiri, maka itu akan menjadi batasnya. Tetapi kita boleh bersaing dengan diri kita yang kemarin. Kalau kesehatan kita jelek, gitu ya kan, gaya hidup kita jelek, gitu kan. Ini kita bicara masalah lifestyle saja. Menjadi evaluasi harus ya, Bu, lebih baik. Ya, jadi kitanya harus pandai memilih. Pentingnya ilmu di situ ya. Betul. Pentingnya ilmu di situ, pentingnya membaca. Jadi gadgetnya tidak hanya digunakan untuk upload dan status. Boleh searching, termasuk juga mengulang-ulang apa yang kita bahas. Betul. Dan rasanya Meet the Beauty Expert ini isinya edukasi semua sebetulnya, bukan hanya masalah pilihan-pilihan. Jadi supaya kita tuh aware terhadap apa diri kita yang terbaik untuk kita. Betul. Baik, terima kasih dokter untuk edukasinya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan menjadi clear untuk mereka yang punya kesalahan persepsi. Betul, gitu ya. Betul. Tidak ada dokter atau ahlinya yang akan menyarankan hal yang salah. Betul. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ada dokter dan ahlinya yang menyarankan hal yang salah, Anda yang salah tidak melakukan second opinion dengan searching. Baik, ini memang kita harus pintar di era digital ini agar segala sesuatunya menjadi tepat. Pintar memfilter ya, Bu ya. Begitu ya, yang paling tepat. Terima kasih dokter. Sampai ketemu di edukasi lainnya. Banyak hal yang memang harus kita share agar perempuan bisa cantik versinya dan tidak mengcopy paste padahal kita tidak sama. Gitu ya. Terima kasih, selamat malam dokter. Sehat dan selalu cantik. Terima kasih. Baik, pemirsa, itu tadi obrolan dengan Dr. Lutfi dalam Meet the Beauty Expert. Kita akan jumpa lagi bersama saya Diana Rosianti pada sesi berikutnya. Selamat malam.